Ayah, ayah lupa membawa bekal. Suara itu pelan saja, namun menggema seperti petir di lobi kaca gedung Pratama Teknologis pagi itu. Aku terkesiap. Seluruh ruangan mendadak hening. Di hadapanku berdiri seorang anak laki-laki, sekitar 8 tahun, rambut berantakan, kemeja putihnya sudah usang di bagian kerah. Di tangannya ada kotak makan siang berwarna biru muda diikat dengan tali merah. Dia mendongak, mata hitamnya jernih, seolah tak pernah mengenal kepalsuan dunia. Ayah, aku bawakan bekal untuk ayah. Aku, Raffi Pratama, 35 tahun, CEO dari salah satu konglomerat teknologi terbesar di Indonesia, belum pernah dibuat salah tingkah hingga jantungku berdetak tak beraturan seperti ini. Anak itu memanggilku ayah. Pagi itu Jakarta macet seperti biasa. Aku duduk di dalam SUV hitam, melintasi jalanan yang terendam cahaya matahari dan bunyi klakson. Asistenku, Dina, membacakan kembali jadwal. Rapat dewan pukul 7.30, penandatanganan kontrak merger pukul 9. Semuanya telah tersusun rapi hingga ke menit terakhir. Aku mengangguk, melihat keluar jendela, para pedagang kaki lima, anak-anak penyemir sepatu, suara penjual keliling yang samar seperti ingatan lama. Aku pernah menjadi salah satu dari mereka, tapi kini, aku hanya tahu tentang perhitungan dan rencana. Gedung kaca Pratama Teknologis menjulang tinggi di pusat kota, tempat segala sesuatu berjalan sesuai jam Swiss dan aturan yang tak boleh melenceng. Melangkah ke lobi, aku hanya sempat mendengar sapaan resepsionis. "Selamat pagi, Bapak Raffi." Aku membalas dengan anggukan singkat. Semua mata tertuju padaku, pria yang dijuluki sebagai mesin tanpa emosi. Hingga anak laki-laki itu muncul. Awalnya, aku hanya melihat sosok kecil berlari melintasi marmer putih di tengah lobi. Sebelum petugas keamanan sempat bereaksi, ia sudah berlari mendekat dan menarik lengan bajuku. Ketika mendengar suara ayah itu, aku benar-benar terdiam. Siapa anak ini? Siapa yang membiarkannya masuk? Aku mendengar suara Dina sedikit panik. Namun, anak itu tidak takut, hanya tersenyum dan menyodorkan kotak makan. Ibu bilang mungkin ayah lupa bawa bekal. Aku harus membawakannya untuk ayah. Aku canggung, menunduk melihatnya. Kotak makan itu terbungkus serbet bekas, ditutupnya masih tertempel stiker kelinci yang sudah terkelupas di sudutnya. Di sampingnya, di pergelangan tangan anak itu terikat seutas tali wol merah, sesuatu yang pernah kulihat pada seseorang di masa lalu. Seluruh lobi sunyi. Semua orang saling pandang, tidak ada yang berani bersuara. Aku membungkuk, bertanya pelan, "Siapa namamu?" "Namaku Rian," jawabnya cepat, dengan suara polos. "Rian Putra." Nama itu membuat darahku membeku selama beberapa detik. Putra, Dimas Putra. Aku menyuruh staf untuk menghentikan pekerjaan, lalu mengajak Rian bersamaku naik lift pribadi. Sepanjang perjalanan, aku mendengar bisikan, tatapan heran dari semua orang di sekitar. Ketika pintu kantor tertutup, ruangan hanya menyisakan suara AC dan napas teratur seorang anak. Rian duduk tenggelam di kursi kulit. Aku berdiri di hadapannya, tak tahu harus mulai dari mana. Anak itu memainkan kotak makan, lalu tiba-tiba mengeluarkan sebuah foto lama, terlipat 4 dari saku bajunya. Ibu bilang, "Kalau kangen ayah, aku boleh lihat foto ini." Ibu bilang, ayah punya teman namanya Raffi. "Apa itu, Om?" Aku mengambil foto itu, sebuah foto kusam 3 pria berseragam pemadam kebakaran berdiri di samping mobil tua. Itu adalah aku saat masih muda bersama Dimas dan komandan kami. Senyum Dimas masih cerah seperti dulu, meskipun tertutup asap dan debu. Ayah Dimas bilang, kalau terjadi sesuatu, Om Raffi akan jaga aku dan ibu. Karena Om adalah orang yang paling ayah percaya. Kata-kata polos anak itu membuat hatiku teremas. Aku menarik napas dalam, berusaha tenang. Kamu tahu, ayah Dimasmu adalah orang yang sangat berani. Rian mengangguk. Aku ingat, ibu bilang ayah Dimas terbang ke langit karena menyelamatkan orang.
Suaranya lembut seperti embusan napas. Aku memalingkan wajah, menyembunyikan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku masih ingat insiden kebakaran itu. Api merah melahap gudang, suara teriakan orang, asap hitam membumbung tinggi. Jika bukan karena Dimas mendorongku menjauh dari reruntuhan, aku tidak akan berdiri di sini. Dia meninggal tak lama setelah itu karena kerusakan paru-paru, sementara aku melanjutkan hidup, bekerja, dan melupakan semua hal yang pernah penting. Aku telah mengirim bunga ke pemakaman, tetapi tidak berani datang. Aku takut dengan tatapan istrinya, anak kecilnya, takut pada janji yang belum sempat kutepati. Dan hari ini putra kecil itu berdiri di hadapanku, dengan kotak makan siang dan senyum ayahnya. Aku, orang yang telah menjalani hidup sepenuhnya dengan logika, tiba-tiba merasakan tanganku gemetar. "Rian," kataku, "siapa yang membawamu ke sini?" Dia menjawab, "Aku sendiri, tidak jauh kok. Aku tahu cara menyeberang jalan saat lampu hijau. Ibu yang ajari." Aku terdiam, tercekat. Seorang anak 8 tahun berjalan sendirian di tengah kota Jakarta hanya untuk membawakan bekal bagi orang yang dia anggap ayahnya. "Kamu tidak boleh pergi sendiri, itu berbahaya." "Tidak apa-apa." Dia tersenyum, "Ayah mengajariku untuk berani." Pada saat itu, aku melihat bayangan Dimas di matanya. Tegas, jujur, dan berhati murni. Anak laki-laki itu adalah kelanjutan dari sahabat yang telah kuberutang satu nyawa. Aku membuka kotak makan. Di dalamnya ada nasi putih, telur dadar, beberapa irisan mentimun, dan sambal buatan sendiri. Aroma sederhana itu membuat hatiku sakit. Kotak makan itu seperti pengingat. Aku pernah diberi makan, diselamatkan, dan kini aku lupa untuk membalas hutang budi itu. Aku melipat foto itu kembali, mengembalikannya kepada Rian. "Terima kasih. Sekarang kamu istirahat sebentar ya. Om ada pekerjaan yang harus diselesaikan." "Ya, ayah," jawabnya dengan suara polos lalu duduk di kursi memeluk kotak makan seperti harta karun. Aku berbalik memandang keluar jendela kota, sinar matahari emas menyinari gedung-gedung. Dalam hatiku sebuah pertanyaan menggema. Aku telah menjadi siapa ketika bahkan janji terakhirku kepada sahabat yang telah tiada pun kulupakan? Sebelum meninggalkan kantor, aku berhenti sejenak melihat Rian. Anak itu tertidur pulas, kepalanya bersandar di meja, sinar matahari menyinari rambut cokelat mudanya. Di pergelangan tangannya, tali wol merah berkilauan. Itu adalah tali yang pernah Dimas ikatkan padaku pada hari pertama kami bertugas, seraya berkata, "Ini adalah tali doa, untuk mengingatkanmu bahwa selalu ada seseorang yang menunggumu pulang." Aku menggenggam tangan kecilnya dengan lembut, berbisik, "Dimas, mungkin Allah baru saja mengirim putramu untuk mengingatkanku pada janji bertahun-tahun yang lalu." Pagi itu, aku melangkah keluar dari gedung dengan hati yang berat. Aku, Raffi Pratama, yang pernah percaya bahwa segala sesuatu dapat dihitung dengan rumus dan data, tiba-tiba merasakan hatiku bergetar oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh sains. Dan aku tahu, sejak saat itu, kehidupan dingin yang kubangun dengan baja dan kaca akan mulai retak hanya karena sebuah panggilan sederhana, ayah. Jika Anda pernah menyaksikan orang asing membuat hati Anda bergetar hanya dengan satu kalimat polos, Anda akan mengerti. Terkadang yang membangunkan kita bukanlah kesuksesan, melainkan ingatan akan janji yang terlupakan. Jika Anda juga memiliki janji yang belum sempat ditepati, tinggalkan komentar A, karena mungkin itu adalah langkah pertama untuk Anda mulai menepatinya. Aku masih ingat dengan jelas pagi itu. Hari di mana angin di Depok membawa aroma bunga Kamboja dan suara-suara akrab dari sebuah taman kanak-kanak. Di tengah halaman kecil, tawa anak-anak bergema, jernih, seperti melodi yang sudah terlalu lama kulupakan untuk didengarkan. 1 minggu setelah bertemu Rian, aku memutuskan untuk mencari ibunya, Lestari.
Bukan untuk menebus kesalahan, kataku pada diri sendiri, hanya untuk memahami lebih banyak tentang anak itu. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu alasan sebenarnya. Aku perlu bertemu kembali dengan bagian nurani yang telah hilang. Ketika aku melangkah masuk ke halaman sekolah Pelita Hati, anak-anak berhenti, mata mereka terbelalak melihat pria berjas, mengenakan jam tangan, mengilat di tengah pemandangan yang dipenuhi kapur dan tanah. Beberapa guru berbisik-bisik, ada yang mengenaliku dari berita, ada yang hanya menundukkan kepala. Dan kemudian dia keluar, Lestari. Dia mengenakan blus batik sederhana, tangannya masih terkena debu kapur, rambut panjangnya diikat rapi di belakang. Sinar matahari menyinari wajahnya yang lelah, tetapi penuh ketenangan. Saat mata kami bertemu, waktu seolah berhenti. Bapak Raffi, suaranya sedikit ragu. Ya, saya. Dia tersenyum tipis, senyum sopan dari seseorang yang terbiasa menahan diri. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda lagi, terutama di sini. Saya juga tidak menyangka. Saya datang karena Rian. Dia mengangguk, matanya melunak sesaat. Anak itu terus bercerita tentang Anda. Dia mengira Anda adalah orang yang pernah dibicarakan ayahnya. Aku terdiam. Terima kasih karena sudah peduli pada anak saya. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi di baliknya tersembunyi lapisan tipis jarak. Aku mengikutinya menyusuri koridor kelas. Dindingnya dilukis tangan, gambar matahari, ikan, rumah kecil, semuanya tua tapi hangat. Dia berhenti, mengelap tangan pada celemek, lalu berkata pelan. Anda tahu, setelah Dimas meninggal, Rian tidak bicara selama 3 bulan. Dia hanya membawa foto Anda tidur setiap malam. Aku terkejut. Foto saya? Ya, foto berseragam pemadam kebakaran. Saya tidak tahu apakah Anda ingat, tapi dia berkata, ini Om Raffi, teman yang paling ayah percaya. Dia mendongak menatapku, matanya cerah namun sedih. Sejujurnya, Dimas pernah bilang jika terjadi sesuatu, Anda akan membantu kami. Tapi setelah pemakaman, Anda menghilang. Kata-kata itu tidak bernada marah, hanya lembut seperti pisau yang perlahan menusuk harga diriku. Aku ingin menjelaskan bahwa saat itu aku terlalu sakit, bahwa aku tidak berani menghadapi kehilangan. Tapi di matanya, aku hanyalah pria yang telah ingkar janji. Saya sudah mengirim bunga, Lestari. Ya, saya tahu, tapi bunga tidak tahu cara memeluk seorang anak ketika dia menangis, Bapak Raffi. Aku terdiam. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Tiba-tiba terdengar suara sepatu hak tinggi dari ujung koridor. Seorang wanita berpakaian mahal, membawa tas branded, melangkah mendekat dengan wajah cemberut. Ibu Lestari, saya perlu bicara. Suasana di kelas berubah. Beberapa anak mendongak, kebingungan. Saya dengar putra saya tidak Anda izinkan menjadi peran utama dalam drama. Kenapa? Saya bayar SPP paling mahal di sini loh. Lestari sedikit menundukkan kepala, suaranya tetap lembut. Maaf Bu, peran dibagi rata agar anak-anak belajar bekerja sama. Saya tidak memihak siapapun. Oh, Anda pandai bicara, tapi Anda pikir Anda ini siapa? Seorang guru miskin bekerja di sekolah usang ini, apa yang bisa Anda ajarkan? Aku mendengar dia menarik napas, tapi dia tetap tenang. Saya hanya bekerja dengan ketulusan mencintai anak-anak, Bu. Mencintai anak-anak, wanita itu tertawa sinis. Jika Anda benar-benar cinta, Anda akan memilih profesi lain. Jangan gunakan kebaikan untuk menutupi kegagalan Anda. Sebelum aku sempat berpikir, kakiku sudah melangkah maju. Cukup. Aku bersuara, seluruh koridor hening. Wanita itu menoleh padaku, langsung mengenaliku. Oh, Anda? Raffi Pratama. Aku menjawab singkat, tatapanku dingin. Wanita ini telah memberikan lebih banyak anak-anak rasa dicintai daripada semua cek yang Anda tulis setiap bulan. Dan jika Anda tidak memahami itu, maka mungkin justru anak Anda yang lebih patut dikasihani.
Wanita itu terdiam. Wajahnya memerah, lalu berbalik, berjalan cepat keluar dari kelas. Suasana menjadi berat. Aku menoleh pada Lestari, hendak mengatakan sesuatu, tapi dia hanya menggeleng pelan. Dia merapikan lukisan di dinding, suaranya tenang tapi dingin. Anda seharusnya tidak melakukan itu. Saya hanya ingin melindungi Anda. Saya tidak butuh Anda melindungi saya. Aku terkesiap. Anda tahu, orang seperti saya, jika terluka karena penghinaan, saya bisa menahannya. Tapi, jika terluka karena rasa kasihan, itu sulit disembuhkan. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk hatiku. Aku tidak bermaksud menghinanya, tetapi tanpa sadar menyentuh harga diri yang ia coba sembunyikan. Anda membantu saya hari ini, lalu besok Anda pergi lagi. Saya tidak ingin Rian terbiasa diselamatkan, lalu ditinggalkan lagi. Aku menunduk melihat lantai. Dia benar. Aku pernah melakukan itu. Melarikan diri dari segala sesuatu yang membuatku lemah, termasuk orang-orang yang membawa wajah kepercayaan. Lestari berbalik, membungkuk memungut beberapa kertas yang jatuh. Aku melihat tangannya gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena menahan air mata. Tepat saat itu, Rian berlari masuk, memegang gambar. Ibu, aku sudah selesai menggambar. Lalu dia melihatku, tersenyum lebar. Om Raffi, lihat nih, aku gambar 3 orang, aku, ibu, dan om. Dia menyodorkan kertas bergambar 3 lingkaran bergandengan tangan. Aku tersenyum tipis, tapi Lestari berbalik, tidak berkata apa-apa. Rian bertanya dengan bingung, Ibu, kenapa ibu sedih? Om Raffi kan baik. Dia membungkuk memeluk putranya, suaranya tercekat. Ibu tidak sedih, sayang, hanya saja ada hal-hal yang ibu belum tahu bagaimana menjelaskannya kepadamu. Aku tidak bisa tinggal lebih lama. Saat melangkah keluar gerbang, aku mendengar suara anak itu memanggil di belakang. Om Raffi, lain kali datang main lagi ya. Aku menoleh, hanya tersenyum, lalu terus berjalan. Dalam hatiku, perasaan hangat dan sakit menjalar, seperti luka lama yang tersentuh kembali. Dalam perjalanan pulang, aku tidak menyalakan musik. Aku hanya melihat keramaian yang berlalu lalang, wajah-wajah sibuk, tergesa-gesa, dan para ibu berbatik menggendong anak kecil menyeberang jalan. Tiba-tiba, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku sedang takut pada sesuatu yang tak bisa didefinisikan? Takut terikat? Takut menyayangi? Takut melihat diriku sendiri di mata mereka? Ada wanita yang membuat kita menunduk bukan karena mereka berkuasa, melainkan karena mereka tegar dalam keheningan. Lestari adalah orang seperti itu. Dia membuatku menyadari, tidak semua orang miskin butuh bantuan. Terkadang yang mereka butuhkan hanyalah dilihat dengan rasa hormat. Jika itu Anda, di satu sisi ada ketakutan masa lalu, dan di sisi lain ada orang asing yang memancarkan cahaya ketegaran, apakah Anda siap untuk membuka hati? Tinggalkan komentar 1 jika Anda siap meruntuhkan tembok di hati Anda, atau 2 jika Anda masih takut pada hal yang belum Anda pahami. Malam itu, Jakarta lebih sunyi dari biasanya. Lampu kota memantul ke jalan kecil berdebu, menyinari setiap tetes hujan yang menggantung di udara. Aku mengemudi sendirian menuju pinggiran kota, ke tempat yang setiap kali kuingat, jantungku berdesir, apartemen tua Dimas. Ada tempat yang tidak menyimpan kenangan, melainkan kenangan itu sendiri hidup di dalamnya. Aku tidak berencana datang ke sini, tetapi kata-kata Lestari pagi tadi terus terngiang di kepala. Bunga tidak tahu cara memeluk seorang anak ketika dia menangis, Bapak Raffi. Aku tidak bisa tidur. Alih-alih pulang, aku berbelok ke gang kecil, berhenti di depan kompleks apartemen tua. Tempat ini dulunya adalah tempat Dimas tinggal setiap kali dia bertugas malam. Sebuah kamar kecil di lantai 2, pintu dicat biru, kini catnya sudah terkelupas. Aku menarik napas dalam sebelum membuka pintu. Engsel berderit, bau kayu lembab dan asap lama menyeruak, membuat tenggorokanku tercekat. Aku menyalakan lampu, cahaya kuning yang redup menyelimuti ruangan kecil itu. Meja kayu, lemari besi, beberapa bingkai foto,
dan tempat tidur tua. Semuanya seolah membeku sejak hari ia tiada. Di atas meja masih ada gelas kaca pecah di bibirnya. Di dalamnya terdapat beberapa koin dan selembar tagihan listrik yang belum disobek. Aku meletakkan tangan dengan lembut di permukaan meja, lapisan debu tebal menempel di jariku. Di sampingnya ada kotak kayu kecil, di atasnya terukir tulisan tangan yang canggung, Rian and Ibu. Aku membukanya. Di dalamnya ada gambar coretan Rian saat masih kecil. Rumah, pria berseragam pelindung, dan seorang ibu yang tersenyum. Aku mengepal ke tangan, berusaha menahan air mata. Di bagian paling bawah kotak ada selembar kertas terlipat 4, menguning. Sudutnya sudah robek. Aku membukanya. Kalimat pertama membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Raffi, jika aku tidak kembali, aku ambruk di kursi. Tulisan itu adalah goresan tangan Dimas. Aku langsung mengenalinya, kuat, jujur, tanpa hiasan. Aku membaca lanjutannya. Jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tiada. Aku tidak ingin kamu merasa bersalah. Hidup pada dasarnya tidak ada yang berhutang, tapi aku ingin kamu melakukan satu hal. Jika aku tidak kembali, lindungi anakku seperti aku telah melindungi kamu. Bukan dengan uang atau ketenaran. Aku hanya perlu tahu, ada seseorang yang akan melihatnya dengan tatapan seperti aku pernah melihatmu di tengah api, percaya bahwa ia layak untuk hidup. Aku tidak bisa melanjutkan membaca. Kalimat-kalimat itu mulai kabur karena air mata. Aku membenamkan wajah di kedua tangan, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menangis seperti anak kecil. Aku masih ingat hari itu. Adegan itu kembali jelas seolah baru terjadi. Api merah menyala melahap gudang tua di Kalideres. Suara ledakan, suara besi patah, suara teriakan orang. Aku berlari bersama Dimas ke dalam untuk menyelamatkan pekerja yang masih terjebak. Asap tebal menyesakan. Aku terbatuk-batuk, pandangan kabur. Ketika dinding mulai runtuh, aku mendengar dia berteriak, "Raffi, lari, dinding mau roboh." Aku mencoba menariknya keluar, tetapi Dimas mendorongku keras ke arah pintu, berteriak di tengah asap. "Lari Raffi, kalaupun aku mati, setidaknya kamu harus hidup untuk menepati janji ini." Aku berteriak memanggil namanya, tetapi suara beton yang runtuh menghentikannya. Api menelan Dimas. Gambar itu selamanya menjadi luka yang tak pernah sembuh. Ketika api dipadamkan, aku duduk di tanah basah, melihat tubuh rekan dikeluarkan, hatiku seperti diremas. Dan di tangan Dimas saat itu, orang-orang mengatakan dia masih menggenggam erat seutas tali wol merah. Tali doa yang pernah ia ikatkan padaku bertahun-tahun yang lalu. Aku hidup, sementara dia tidak. Tapi apa yang kulakukan dengan hidup yang ia selamatkan? Aku membangun gedung-gedung, kontrak-kontrak, angka-angka. Untuk menyembunyikan satu kenyataan, aku pengecut. Aku takut menghadapi rasa sakit, menghadapi Lestari, menghadapi Rian, menghadapi diriku sendiri. Aku melipat surat itu kembali, tanganku masih gemetar. Di samping meja ada buku catatan tua Dimas. Aku membuka halaman terakhir, melihat tulisan yang belum selesai. Hidup tidak butuh pahlawan, ia hanya butuh orang yang menepati janji. Aku mengambil pena, menulis tepat di bawahnya, Lestari, Rian, janji lama, tidak lari lagi. Tulisan itu gemetar seperti sumpah pada nurani sendiri. Aku berdiri, melihat sekeliling ruangan sekali lagi. Di samping bingkai jendela, ada foto lama. Dimas sedang menggendong Rian, tersenyum lebar. Cahaya yang masuk membuat foto itu seolah hidup kembali. Aku menyentuh kaca, berdoa dalam hati. Dimas, jika kamu masih bisa mendengar, aku berjanji akan melakukan hal yang kamu yakini. Bukan karena hutang, tapi karena persaudaraan. Di luar, hujan mulai turun. Tetesan air menghantam bingkai jendela besi, menetes secara teratur. Bau asap lama bercampur dengan bau hujan baru, memberiku perasaan seolah dia ada di sini, tepat di sampingku, tersenyum. Aku keluar dari apartemen, mengunci pintu, tetapi tanganku tetap tidak melepaskan secarik kertas itu.
Sebuah surat yang ditulis dalam keputusasaan telah menjadi panggilan jiwa. Aku tahu, malam ini aku tidak akan bisa tidur. Bukan karena siksaan, tetapi karena aku telah terbangun. Aku tidak lagi ingin hidup untuk melarikan diri dari masa lalu. Aku ingin mulai hidup untuk menyelesaikan janji. Namun aku juga tahu, janji itu tidak bisa dipenuhi dengan cara sederhana. Lestari tidak butuh rasa kasihan, dan Rian butuh seorang pria yang cukup berani untuk hadir tanpa takut terluka. Aku duduk di dalam mobil, hujan turun memukul kaca. Aku membuka ponsel, melihat lagi gambar yang dikirim Rian tempo hari. Anak itu menggambar 3 orang bergandengan tangan. Aku tersenyum tipis. Mungkin itu adalah peta kecil yang Allah kirimkan kepadaku untuk membimbingku kembali ke jalan kepercayaan. Jika Anda masih ragu tentang takdir, coba cari kisah lain di kanal saya. Anda akan melihat terkadang Allah mengatur segala sesuatu dalam keheningan. Hanya menunggu sampai kita cukup siap untuk mengerti. Di luar, hujan berhenti. Aku meletakkan surat itu di kursi, menyalakan mesin mobil. Lampu jalan memantul di wajahku pada kaca spion. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi seorang CEO yang dingin, tetapi seorang pria yang sedang belajar untuk percaya lagi. Aku berbisik pada diri sendiri seolah mengirim pesan kepada sahabat yang telah tiada. Aku tidak akan lari lagi, Dimas. Aku janji. Dan saat mobil berbelok meninggalkan gang kecil, aku tidak tahu bahwa janji itulah yang akan membawaku melangkah ke ujian paling berat dalam hidupku. Aku tidak pernah berpikir bahwa teriakan anak-anak bisa membuat jantungku berhenti berdetak. Tetapi sore itu, pada saat melihat asap hitam mengepul keluar dari atap sekolah Pelita Hati, aku mengerti. Ada suara, setelah didengar, tidak akan pernah terlupakan. Aku datang ke sekolah hari itu hanya untuk membawakan sedikit buku dan mainan untuk anak-anak. Sebuah tindakan kecil, 2 minggu setelah membaca surat Dimas. Aku tidak memberitahu Lestari sebelumnya. Aku hanya ingin berdiri dari jauh melihat senyum Rian, lalu diam-diam pergi. Aku pikir aku sudah siap untuk hidup dengan masa lalu. Sampai takdir memilih cara lain untuk mengujiku. Aku baru saja membelokkan mobil ke halaman ketika aku mendengar teriakan orang. Kebakaran! Kebakaran di kelas pelangi! Asap hitam mengepul dari deretan ruangan belakang. Pintu kayu tertutup rapat, di dalamnya terdengar tangisan anak-anak. Aku melesat ke arah itu, jantungku berdebar kencang. Para guru berlarian kacau, ada yang memegang ember air, ada yang menelepon pemadam kebakaran. Di tengah kekacauan itu, aku melihat Lestari. Dia berusaha lari masuk tapi ditarik mundur. Jangan, asapnya tebal sekali, berbahaya Bu Lestari. Dia berteriak, suaranya pecah. Di dalam ada putraku, ada Rian. Aku tidak berpikir. Aku hanya langsung menerjang. Segala sesuatu setelah itu terasa kabur. Asap, api, dan bau plastik terbakar bercampur menjadi satu hiruk-pikuk yang gila. Aku menggunakan bahuku untuk mendobrak pintu. Api memercik, terasa panas membakar. Aku menutupi wajahku dengan tangan, membungkuk merangkak masuk. Di tengah asap yang tebal, aku hanya mendengar tangisan anak-anak, batuk kering, dan panggilan lemah. Om Raffi, di sini. Itu Rian. Aku langsung mengenali suaranya, meskipun tercekat oleh asap. Aku merayap mengikuti suara itu, meraba-raba di antara kobaran api, jantung berdebar seperti genderang perang. Di sudut ruangan, Rian memeluk 2 anak yang lebih kecil, wajahnya belepotan debu, air mata bercampur asap. Ketika melihatku, dia menangis terisak. Om, aku takut sekali. Aku berlutut menutupi kepala mereka dengan jaketku, menarik ketiganya ke arah pintu. Suhunya terlalu tinggi, panas membuat mataku pedih. Aku tidak tahu berapa banyak asap yang kuhirup, aku hanya tahu jika berhenti, semua akan mati. Pintu macet, asap pekat. Aku menendang dengan kuat, bahuku terasa sakit menusuk, tapi pintu tak bergerak. Aku mendengar atap seng meledak di atas kepala. Tidak apa-apa, Rian. Pejamkan mata, peluk Om erat-erat. Suaraku serak, tapi dia menurut. Aku merendahkan tubuhku, mengerahkan seluruh tenaga untuk menendang sekali lagi. Pintu terbuka.
Udara menyergap masuk, dingin dan menyengat. Aku memeluk Rian dan menerjang keluar, lalu segalanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, cahaya putih menyilaukan. Bau disinfektan dan suara monitor detak jantung yang teratur. Aku berada di rumah sakit. Tenggorokanku perih, sulit bernapas. Aku mencoba memutar kepala dan melihat Rian. Anak itu duduk di samping tempat tidur, menggenggam tanganku. Matanya bengkak merah, tapi dia masih berusaha tersenyum. Om Raffi, Om mirip ayah Dimas. Om menyelamatkanku. Kalimat itu membuat hatiku menciut. Aku tertawa, tetapi air mata malah mengalir. Aku meletakkan tangan di kepala anak itu, suaraku serak. Ayah Dimasmu jauh lebih berani dari Om. Om hanya melakukan hal yang Om janjikan. Pintu kamar terbuka. Lestari masuk. Dia masih mengenakan pakaian yang sedikit hangus, wajahnya belepotan, matanya merah. Ketika melihatku sadar, dia menjatuhkan tangannya, air mata mengalir. Anda, kenapa Anda nekat sekali? Karena putra Anda memanggilku, dan karena aku pernah tidak sempat memanggil siapapun. Dia berdiri, diam sejenak, lalu mendekat, duduk di samping tempat tidur. Anda melakukan hal yang hanya berani dilakukan oleh seorang ayah. Kalimat itu terdengar perlahan, jelas setiap katanya seperti sebuah doa. Aku menatapnya, wanita kuat itu, tanpa bisa mengatakan apa-apa. Dia bukan lagi gambaran rasa mencela seperti pertemuan pertama, melainkan tatapan syukur dan simpati yang mendalam. Aku menoleh pada Rian, bertanya pelan. Kamu takut? Aku takut. Tapi aku ingat kata ibu, kalau percaya pada Allah, kita akan diselamatkan. Aku tersenyum tipis. Seorang anak 8 tahun mengajariku pelajaran tentang iman, pelajaran yang telah lama hilang dariku. Orang dewasa. Malam itu, aku tidak tidur. Cahaya bulan masuk melalui itu jendela, menyinari wajah Rian yang tertidur lelap. Aku teringat bayangan Dimas dalam kobaran api tahun itu. Sama persis. Hanya saja, kali ini, aku adalah orang yang berlari masuk. Di kepalaku terdengar suara Dimas, jelas seolah dia berdiri tepat di sampingku. Kalau aku mati, aku hanya ingin tahu ada seseorang yang akan melindungi anakku seperti aku pernah melindungimu. Aku memejamkan mata, air mata mengalir tanpa suara. Dia benar, Dimas. Lingkaran itu telah tertutup. Keesokan harinya, berita tentang kebakaran itu menyebar di media. Mereka menyebutku CEO pemberani. Aku tidak membaca satupun artikel. Karena bagiku, itu bukanlah kepahlawanan. Hanya seorang pria yang menepati janji. Saat aku diizinkan keluar dari rumah sakit, Lestari datang mengantar. Dia memegang kotak makan kecil di tangannya, tersenyum. Saya membuatkan Anda sedikit nasi ayam. Tidak seenak buatan Rian, tapi semoga Anda bisa memakannya. Aku menerimanya, mengangguk pelan. Terima kasih. Dia menatapku, tatapannya lembut seperti angin. Mungkin Allah mengirim Anda tepat waktu. Bukan untuk menyelamatkan saya, tapi untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Aku tidak menjawab, hanya menundukkan kepala, tetap diam. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang baru saja berubah, seperti abu yang baru saja menyalakan api kecil. Ketika sampai di rumah, aku membuka kotak makan yang dia berikan. Aroma ayam goreng, sambal, dan nasi putih hangat menyebar. Di bawahnya ada secarik kertas terlipat kecil, tulisan tangan Lestari yang kukenal. Terima kasih telah menepati janji atas nama Dimas. Saya percaya di suatu tempat dia sedang tersenyum. Aku meremas kertas itu erat, air mata menetes. Di luar, angin bertiup, membawa aroma hujan yang masih tersisa. Aku melihat keluar jendela, sinar matahari sore menyinari foto lama Dimas yang kupasang kembali sejak hari sebelumnya. Cahaya itu persis seperti cahaya di tengah api kemarin, menyakitkan namun menyelamatkan. Ada yang bilang, ketika kamu menyelamatkan seseorang, kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri. Aku percaya itu.
Aku tidak hanya menarik Rian keluar dari kobaran api, tetapi juga menarik hatiku sendiri keluar dari tumpukan abu masa lalu. Orang bilang, ada luka yang tak terlihat oleh mata, hanya bisa dirasakan oleh detak jantung. Aku pernah tidak mempercayai hal itu. Sampai hari Rian menggenggam tanganku di tengah taman yang ramai dan memanggilku ayah. Seminggu setelah keluar dari rumah sakit, dokter menyuruhku istirahat lebih lama. Tetapi aku tidak bisa. Rumah terasa terlalu sunyi, terlalu kosong. Segala sesuatu dalam diriku masih menggaungkan suara Rian yang memanggil di tengah kebakaran hari itu dan tatapan khawatir Lestari. Aku memutuskan untuk mengunjungi ibu dan anak itu. Bukan karena rasa berhutang, melainkan aku merindukan anak itu. Ketika pertama aku tiba, Rian sedang duduk di tangga, memegang pensil warna, menggambar ulang adegan di rumah sakit. Lukisan itu sederhana, hanya ada seorang pria berbaring di tempat tidur dan seorang anak laki-laki tersenyum di sampingnya. Di sudut kertas, dia menulis, Om Raffi adalah pahlawan. Aku bertanya pelan, pahlawan? Om kan tidak punya jubah atau kekuatan apa-apa. Dia menatapku, tertawa polos. Pahlawan tidak butuh jubah, hanya butuh hati yang berani. Kalimat itu sampai sekarang tidak pernah kulupakan. Keesokan harinya, aku mengajak Rian bermain di Taman Menteng, sebuah taman tua tapi penuh sinar matahari dan tawa. Lestari awalnya tidak setuju, tapi akhirnya dia hanya berkata pelan, tolong bawa dia pulang sebelum matahari terbenam, ya. Sebuah pengingat yang terasa seperti kepercayaan sekaligus ujian. Aku menggandeng tangan Rian melintasi deretan pohon hijau, aroma rumput basah bercampur dengan sinar matahari pagi. Anak itu berlari riang di depan, tawanya renyah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku juga tertawa tulus. Kami membeli es krim. Aku memilih vanila, dan dia memilih soli coklat yang sebenarnya ku benci karena mudah mengotori baju. Tetapi, ketika Rian menjilat es krim meleleh di dagunya, lalu menempel di bajuku, dia tertawa. Sekarang baju Om kotor sama seperti bajuku. Aku ikut tertawa, anehnya aku merasa lega. Kami bermain bola, menonton seniman jalanan, lalu duduk di bawah pohon, makan roti. Rian bercerita tanpa henti, tentang ibunya, tentang sekolah, tentang teman-teman yang ingin dia ajak bermain ke rumahku. Aku diam mendengarkan, tetapi di dalam hati muncul perasaan yang tidak tahu harus kusebut apa. Hangat, sakit, sekaligus bersyukur. Karena aku menyadari ini adalah pertama kalinya ada orang yang memanggil namaku bukan karena pekerjaan, melainkan karena perasaan yang tulus. Ketika matahari mulai terbenam, Rian menggenggam tanganku, berkata pelan, Om, lain kali kita ke taman lain ya. Om paling suka di mana? Om tidak tahu. Om belum pernah pergi ke taman manapun. Dia terkejut. Kenapa belum pernah? Om sibuk ya? Aku mengangguk. Ya, Om sibuk menjadi orang dewasa. Anak itu terdiam lalu berkata dengan nada serius, kalau begitu, Om harus libur sehari jadi orang dewasa. Untuk jadi ayahku. Aku tertawa terbahak-bahak, tetapi di balik tawa itu ada rasa tercekat. Anak 8 tahun, tanpa ayah, malah mengajariku pelajaran tentang cara hidup. Aku tidak tahu ada orang yang memotret kami dari jauh. Beberapa menit kemudian, 2 reporter dengan kamera muncul. Permisi, Bapak Raffi. Siapa anak di samping Anda? Aku terkejut. Instingku menyembunyikan Rian di belakang punggungku. Dia, temanku. Teman? Ada rumor bahwa anak ini adalah putra kandung Anda. Apakah Anda ingin mengonfirmasi? Aku meremas bahu Rian erat-erat. Dia takut dan merapat ke tubuhku. Tidak, tolong menjauh dari kami. Anda tidak membantah, benar? Apakah Anda menyembunyikan fakta memiliki anak? Pertanyaan bertubi-tubi seperti palu godam. Aku berbalik, memeluk Rian, bermaksud pergi. Namun, tiba-tiba, dia mendongak, menatap lurus ke kamera. Suaranya jelas, tegas. Dia bukan ayah kandungku, tapi hatiku bilang,
Om bisa jadi ayah yang baik. Aku terdiam. Ruangan mendadak hening. Orang-orang di sekitar, baik reporter maupun pejalan kaki, semuanya terdiam selama beberapa detik. Dan dalam momen itu, aku merasakan sesuatu yang sangat nyata. Seorang anak tidak butuh ikatan darah, hanya butuh kasih sayang yang cukup besar untuk percaya bahwa dia dicintai. Aku menggendong Rian, meninggalkan taman. Suara orang memanggil, suara kamera yang terus memotret di belakang, tapi aku tidak menoleh. Rian menyandarkan kepalanya di bahuku, suaranya sedikit bergetar. Maaf, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, kamu hebat sekali. Apa mereka marah pada Om? Tidak ada yang marah, mereka hanya belum mengerti. Aku berkata begitu, tetapi hatiku bergejolak. Aku tahu, besok media akan heboh, headline akan memancing, dan rumor akan menyebar kemana-mana. Namun anehnya, aku tidak merasa takut. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa diriku dilihat secara nyata. Benar saja, pagi harinya media sosial dibanjiri video yang merekam momen itu. Tagar, "Hamanlah dia pahlawanku, muncul di mana-mana. Orang-orang berkomentar, pria ini tidak hanya menyelamatkan seorang anak, dia menyelamatkan keyakinanku pada kemanusiaan. Tidak butuh DNA, mereka sudah jadi ayah dan anak. Kita butuh lebih banyak orang seperti ini." Aku membaca barisan itu bukan dengan bangga, tetapi dengan haru yang senyap. Tidak ada yang tahu bahwa di balik citra CEO pemberani adalah seorang pria yang pernah melarikan diri dari masa lalu. Dan anak kecil itu, dengan cinta polosnya, telah menarikku kembali kepada iman yang kupikir telah hilang. Sore itu, ketika aku mengantar Rian pulang, Lestari menunggu di gerbang. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku, tatapan yang sulit ditebak. Rian berlari memeluk ibunya, bersemangat bercerita. "Ibu, aku masuk TV. Aku bilang Om Raffi adalah ayah yang baik." Dia terkesiap. Tatapannya bertemu denganku harus sekaligus khawatir. "Anda tidak takut dengan semua ini?" Saya pernah takut, tapi sekarang saya tahu ada hal yang pantas untuk diperjuangkan. Dia diam. Angin berhembus, sedikit mengangkat ujung baju batik panjangnya. Cahaya sore menyinari rambutnya, membuatku samar-samar melihat bayangan seseorang. Dimas. Dia berkata pelan, suaranya dalam tapi hangat. "Anda tidak perlu menggantikan siapapun, Raffi. Cukup menjadi diri Anda sendiri, itu sudah cukup menghibur putra saya." Aku menundukkan kepala, menjawab pelan. "Terima kasih, tapi mungkin dia yang justru menyelamatkan saya." Malam itu, ketika aku kembali ke rumah, ponselku berdering terus-menerus, berita, televisi, undangan wawancara. Aku mematikan semuanya. Hanya membuka kembali video itu, memutar ke momen saat Rian berkata, "Hatiku bilang, Om bisa jadi ayah yang baik." Aku menghentikan gambar, melihat ke mata anak itu. Bukan tatapan anak kecil yang polos, melainkan tatapan iman pada kasih sayang yang tidak membutuhkan ikatan darah. Aku duduk lama di dekat jendela, melihat lampu Jakarta terpantul di kaca. Aku memikirkan Dimas, Lestari, anak kecil yang bisa tersenyum meski pernah mengalami kehilangan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berdoa dalam hati. Bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk orang lain. Terima kasih Allah karena telah mengirim anak itu. Bukan untuk aku menebus dosa, tapi untuk aku belajar mencintai lagi. Jika Anda juga pernah bertemu seseorang yang membuat Anda percaya bahwa upaya diam-diam Anda tidak sia-sia, tinggalkan komentar "Sau" untuk berterima kasih kepada mereka. Ada hari-hari, cahaya tidak datang dari matahari, melainkan dari hati yang dibebaskan dari kegelapan. Aku memahami hal itu dengan jelas pada pagi hari ketika pusat cahaya Dimas dibuka. Bukan karena papan nama, bukan karena ketenaran, melainkan karena sebuah janji. Janji yang pernah kukubur dalam asap dan api, kini diselesaikan dengan cahaya. 1 bulan setelah kebakaran di pelita hati, hidup perlahan kembali normal, tetapi hatiku tidak.
Aku bukan lagi CEO yang hanya tahu tentang laporan. Setiap pagi, aku bangun bukan untuk menutup kesepakatan, tetapi untuk melihat pesan Rian. Foto-foto yang dikirim anak itu, senyuman, gambar, atau hanya sebaris tulisan tangan yang canggung. Om Raffi, aku doakan Om sehat. Pesan-pesan itu kecil saja, tapi cukup membuatku merasa bahwa aku masih diingat oleh seseorang dengan keyakinan yang tulus. Ketika mendengar Lestari mengatakan dia ingin membuka pusat belajar untuk anak-anak kurang mampu, aku tahu ini adalah kesempatan untuk mengembalikan apa yang pernah Dimas yakini. Aku diam-diam membantunya, bukan atas nama CEO, tetapi hanya sebagai teman lama Dimas. Aku menggunakan dana pribadi untuk membeli sebuah bangunan tua di Depok, merenovasi, mengecat ulang, memasang meja, komputer, perpustakaan kecil. Setiap malam, aku berdiri melihat lampu konstruksi menyala. Hatiku terasa ringan. Aku tahu jika Dimas masih hidup, dia akan tersenyum. Pada hari pembukaan, langit Depok sangat cerah. Bendera-bendera kecil berkibar, anak-anak berlarian, tertawa riang. Papan nama baru tergantung di gerbang. Cahaya Dimas Learning Center, cahaya bagi jiwa-jiwa kecil. Aku berdiri di sudut yang jauh, mengenakan kemeja putih sederhana. Tidak ada yang mengenaliku. Aku tidak perlu dikenal, cukup melihat Lestari, wanita yang pernah terpuruk karena kehilangan, kini berdiri di atas panggung, tersenyum penuh percaya diri. Aku tahu semua usaha ini setimpal. Ketika MC mengundang direktur pelaksana baru, Ibu Lestari, untuk memberikan sambutan, semua orang bertepuk tangan meriah. Dia melangkah ke mimbar, mengenakan baju batik biru laut, suaranya sedikit bergetar tapi tegas. Pusat ini bukan hanya tempat belajar, tapi tempat untuk menjaga kepercayaan. Ini didirikan dari sebuah janji. Di antara orang-orang yang pernah kehilangan, namun tidak pernah kehilangan iman. Kalimat itu membuat dadaku tercekat. Dia tidak menyebut namaku, dan dia juga tidak perlu. Karena tatapannya tertuju padaku di barisan kursi belakang, pandangan yang cukup untuk mengatakan, saya tahu Anda menepati janji. Acara berakhir, orang-orang perlahan bubar. Aku masih duduk di sana, memandangi anak-anak yang bermain di halaman. Tawa mereka bergema bercampur dengan suara angin, seperti melodi yang Dimas tinggalkan untuk dunia. Tiba-tiba, Rian berlari ke arahku, terengah-engah, tangannya memegang kotak makan kecil terbungkus kain merah. Anak itu menyodorkannya, tersenyum lebar. Ayah Raffi, aku bawa bekal untuk ayah. Aku terkesiap. Dia baru saja memanggilku ayah, alami, polos. Seolah dunia ini tidak pernah punya batasan antara ikatan darah dan kasih sayang. Aku menerima kotak makan itu, bertanya, kamu tidak lupa? Tidak. Dia menjawab, matanya berbinar. Ibu bilang bekal makan siang adalah janji, bukan hanya makanan. Kalimat itu membuatku tidak bisa menahan diri, air mata mengalir tanpa suara. Aku teringat pagi pertama ketika anak 8 tahun ini muncul di depan gedungku, juga dengan kotak makan yang sama, dan memanggilku ayah. Sebuah lingkaran telah tertutup. Dari janji yang terlupakan, kini telah menjadi kehidupan yang berlanjut. Lestari mendekat, tatapannya lembut. Dia meletakkan tangan di bahuku, suaranya sedikit bergetar. Anda tahu, saya pernah berpikir Allah mengambil Dimas untuk menghukum saya. Tapi sekarang saya mengerti. Dia hanya memindahkannya ke bentuk lain untuk kembali tepat saat saya paling membutuhkan. Aku menatapnya, tersenyum, tidak menjawab. Karena aku takut, jika aku berbicara, air mata akan jatuh sekali lagi. Anak-anak memanggilnya untuk bermain, dia berbalik, dan aku melihatnya pergi, hatiku dipenuhi perasaan yang tak terlukiskan. Kehilangan sekaligus mendapatkan, sakit sekaligus damai. Sore harinya, sinar matahari keemasan menyinari papan nama Cahaya Dimas. Aku membuka kotak makan yang dia berikan. Di dalamnya ada nasi putih, telur goreng, sambal, dan beberapa irisan mentimun, persis seperti bekal yang Rian bawakan padaku pertama kali. Tetapi hari ini,
Aku tidak lagi merasakan aroma hutang budi. Hanya ada rasa pengampunan dan syukur. Aku menyendok satu suap nasi, berkata pelan, "Terima kasih, Dimas. Terima kasih karena telah membiarkanku menepati janji." Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma sinar matahari dan tawa anak-anak. Dalam momen itu, aku merasa dia ada di sini. Ikut melihat, ikut tersenyum. Setelah acara, aku berjalan mengelilingi halaman sekolah. Setiap sudut dinding dicat dengan warna-warna cerah, gambar-gambar lucu, lampu, sepasang tangan, sebuah tulisan tangan anak kecil yang canggung. Cahaya tidak pernah padam. Aku berhenti di depan dinding itu untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, Rian berlari mendekat, menarik tanganku. "Ayah Raffi, foto bareng yuk." Aku membungkuk. Anak itu berdiri rapat di sampingku, mengangkat tangan membentuk huruf V, senyumnya berseri-seri. Dalam bingkai foto itu, aku melihat bayangan Dimas, dan juga diriku sendiri, pria yang telah belajar untuk percaya lagi. Ketika semua orang pulang, hanya tinggal aku dan Lestari yang berdiri di dekat gerbang. Dia berbalik, tatapannya lembut, tapi pasti. "Saya tidak tahu apakah Anda percaya, tapi saya pikir Dimas bangga pada kita. Bukan karena pusat ini, tetapi karena kita tidak membiarkan janjinya hilang bersama asap dan api." Aku menatapnya, mengangguk pelan. Saya percaya. Karena hari ini, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya melihat cahaya dalam diri saya sendiri. Dia tersenyum. Kami bersama-sama menatap langit sore. Awan bergerak lambat, memantulkan cahaya matahari terbenam seperti api yang lembut. Malam itu, ketika aku kembali ke rumah, aku meletakkan kotak makan Rian di meja kerjaku. Di sebelahnya, aku meletakkan foto lama Dimas, surat yang ia tinggalkan, dan buku catatan yang pernah kutulis, "Lestari, Rian, janji lama, tidak lari lagi." Aku mengambil pena, menulis satu baris lagi tepat di bawahnya, "Janji telah ditepati, cahaya telah kembali." Lalu aku menutup buku catatan itu, meniup lilin. Cahaya terakhir di ruangan itu padam. Tetapi di dalam hati, aku tahu, cahaya lain telah dinyalakan untuk selamanya.